Halo semuanya. Ah, Nih, selamat datang kembali nih di podcast kita kali ini. Sebelum itu, perkenalan dulu nih, boleh nih, mulai dari Dio nih. Oke, perkenalkan, saya Kodus Paskalis, saya absen nomor 5. Halo, perkenalkan nama aku Eliasta, absen 8. Nah, kalau saya sendiri, nama saya Farel Brian Mangkei, kelas, absen 9. Nama saya Faisal Kusuma, absen 11. Dan aku, Raiza Stanley, absen 25. Oke, nah, hari ini nih, kita bakal bahas topik yang penting banget, yang sering kita dengar, tapi mungkin belum banyak yang kita pahami, yaitu kerjasama antar umat beragama. Iya, ini tuh topiknya tuh penting banget. Karena kita ini hidup di lingkungan yang penuh keberagaman, jadi kita tuh harus kerjasama antar umat beragama. Itu tuh bukan pilihan lagi, tapi jadinya keharusan. Tapi pertanyaannya, kenapa kita harus kerjasama? Bukannya perbedaan agama itu sesuatu yang sulit untuk disatukan. Nah, justru disitulah peran kita sebagai manusia yang diciptakan dalam citra Allah. Kita punya akal budi dan hati nurani untuk membangun keharmonisan, bukan malah memperbesar perbedaan. Gue setuju banget nih, Li. Dalam ajaran gereja juga, kita tuh diajarkan untuk setiap manusia mempunyai martabat yang sama, karena diciptakan oleh Allah. Jadi kita nggak ada alasan tuh buat membeda-bedakan ataupun merasa lebih unggul dari yang lainnya. Oke, oke. Sebelum kita bahas yang makin jauh-jauh sana ya, kita mulai dulu nih dari yang paling dasar, yaitu menurut kalian apa sih maksudnya manusia sebagai citra Allah? Ini kalau menurut gua, manusia sebagai citra Allah, itu artinya kita semua diciptakan dengan kasih dan kebaikan. Jadi kita punya potensi untuk mencerminkan sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau setiap manusia itu citra Allah, kenapa masih ada kenapa masih banyak yang bertengkar? Oh, mungkin menurut aku sih manusia punya kehendaknya bebas kayak kehendaknya masing-masing. Kita diberi pilihan untuk berbuat baik atau sebaliknya. Nah, disinilah pentingnya pemahaman tentang ajaran sosial gereja supaya kita bisa hidup selaras dengan kehendak Allah. Betul banget tuh. Makanya di dalam gereja diajarkan bahwa hidup kita itu harus didasarkan oleh pada kasih dan juga keadilan. Kalau itu kalau kita paham dengan konsep ini, kita tuh bakal lebih mudah menerima perbedaan dan juga bekerja sama dengan sesama tanpa melihat agamanya. Hmm, tanpa, tanpa melihat agamanya. Nah, ngomongin ajaran sosial gereja nih, kan tadi udah dibahas juga, udah sempat dibahas awal sedikit. Sebenarnya apa aja sih nilai-nilai utama yang bisa diterapkan dalam kerjasama antar umat beragama? Kalau yang paling dasar dan yang paling pertama sih, itu adalah solidaritas. Kita harus punya rasa kebersamaan bahwa kita itu satu keluarga besar nih sebagai umat manusia. Nah, selain itu ya, Rek, juga ada yang namanya subsidiaritas, yaitu prinsip bahwa setiap orang itu harus diberi kesempatan untuk berkontribusi dalam masyarakat tanpa diskriminasi. Hal ini itu penting kalau kita ngomongin kerjasama lintas agama. Oh ya, jangan lupa tentang martabat manusia. Gereja selalu mengajarkan bahwa setiap manusia berharga di mata Allah. Jadi kita harus saling menghormati tanpa melihat latar belakang agama atau budaya kita masing-masing. Dan yang gak kalah penting, kesejahteraan bersama yang artinya kita tuh harus memastikan bahwa kebijakan ataupun tindakan yang kita lakukan itu tuh membawa manfaat untuk semua orang, bukan cuma untuk diri kita sendiri ataupun orang lain. Ataupun kelompok tertentu. Seperti itu. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang citra Allah, ajaran sosial gereja. Nah, biar pendengar podcast kita lebih gampang untuk mempraktekannya ya, gimana kita bisa menerapkan konsep-konsep tadi tuh dalam kehidupan kita sehari-hari nih? Kalau menurut aku, salah satu contohnya adalah kita saling tolong menolong tanpa memandang agama. Misalnya nih, kalau ada yang kena bencana, musibah, ataupun sesuatu, kita bantu itu siapapun yang membutuhkan, tanpa peduli mereka tuh agamanya apa. Iya,
Tapi kerjasama itu nggak selalu dalam hal besar. Contohnya nih, hal sederhana kayak menghormati ibadah orang lain, kegiatan sosial bersama, atau sekedar berbagi makanan itu juga bagian dari kerjasama antar umat beragama. Betul. Contoh lainnya banyak sekolah dan universitas eh, yang lain punya siswa dari berbagai agama. Kalau kita bisa belajar bareng tanpa ada diskriminasi, itu juga bagian dari kerjasama yang baik. Terus kalau dari gue juga punya sedikit cerita nih. Gue pernah dulu tuh gue pernah ikut yang namanya kegiatan bakti sosial kan di panti asuhan gitu, yang penghuninya itu tuh dari berbagai agama. Di sana gue tuh sadar kalau misalnya perbedaan itu nggak jadi penghalang untuk kita untuk tujuan yang baik, yaitu berbuat baik dan juga berbuat kasih, seperti itu. Keren. Nah, dari obrolan kita nih, yang tadi kita udah obrolin, bisa disimpulkan bahwa kerjasama antar umat beragama itu bukan sekedar teori ya, tapi harus dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Dan kuncinya itu adalah memahami bahwa kita semua adalah citra Allah yang harus saling menghargai dan bekerja sama. Nah, jangan lupa juga untuk selalu menerapkan nilai-nilai ajaran sosial gereja dalam setiap tindakan kita. Setuju. Kalau kita bisa menerapkan solidaritas, martabat manusia, dan kesejahteraan bersama, dunia ini pasti lebih damai. Dan juga jangan cuma sekedar doang, tapi juga harus ditinggal. Karena perubahan itu dimulai dari diri sendiri dan bukan orang lain. Mantap. Oke, terima kasih buat yang sudah dengerin podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye. Bye.